PhD, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, tapi bukan mengenai orangutan ya. Betul. Ini terkait cegah karhutla. BKSDA berkoordinasi dengan sejumlah pihak tentunya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang. Sampurasun, Pak Irawan. Teh Ayu dan Teh Sri. Oke. Selamat pagi, Pak. Siang, Pak. Baik. Pak Irawan, kabar baik ya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kita ketahui ya kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya di Kalimantan misalnya atau di provinsi lain, tapi juga di Jawa Barat juga ada ini, ya, begitu ya, akhir-akhir ini karena musim kemarau. Nah, bisa dijelaskan kondisi terkini kebakaran hutan yang terjadi di Jawa Barat di daerah mana saja, Pak? Baik, terima kasih Teh Ayu dan Teh Sri telah mengundang kami pada acara Sampurasun. Bapak Ibu semua, ya ini lagi musim kemarau ya, dan memang seperti itu kondisinya pada saat musim kemarau. Kami semua di Kementerian LHK dan teman-teman itu siaga kebakaran, dan di Jawa Barat pun seperti itu. Sekarang di Sumatera, di Kalimantan kan semua lagi kebakaran, kan memang musimnya. Karena memang kan El Nino-nya agak kering ya, jadi kita harus mempersiapkan itu dengan baik. Walaupun memang pada 3 tahun terakhir kita El Nino basah sehingga tidak terlalu besar kita punya kebakaran. Namun sekarang karena El Nino-nya kering, sehingga semuanya harus siap-siap dengan kebakaran ini. Dan ini mungkin berlangsung sampai BMKG memperkirakan sampai pada akhir November kalau tidak salah nanti masih akan seperti itu. Namun kami berharap bisa segera teratasi kebakarannya. Itu barangkali Ibu. Bapak, seperti yang kita ketahui bahwa sepanjang kemarau ini banyak juga peristiwa kebakaran yang terjadi di Jawa Barat ini ya Pak, khususnya kebakaran lahan dan juga hutan. Nah, jika berkaca dari sebelum-sebelumnya, karena mungkin yang namanya kemarau juga bukan hanya terjadi di tahun ini saja. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah di tahun ini merupakan terjadinya musibah kebakaran hutan terparah ataukah tidak seperti itu Pak, sebelum-sebelumnya juga sama kasusnya seperti ini? Baik, iya. Jadi kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sebenarnya mengantisipasi kondisi ini sejak awal tahun. Dan kami melihat seluruh data menunjukkan seperti itu. Data saintifik menunjukkan bahwa tahun ini akan kemaraunya akan panjang dan El Nino-nya kering. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi sejak bulan Mei, Ibu Menteri LHK itu sudah menerbitkan SK supervisi penanggulangan karhutla. Kami di Jawa Barat juga termasuk seperti itu, ada SK-nya di seluruh wilayah, di SK-kan untuk memulai memantau kegiatan tersebut. Nah, beberapa langkah yang kami lakukan sejak bulan Mei atau sejak bulan Januari malah, pertama itu kami kan selalu seperti itu ya, ada tahapan persiapan, ya, ada tahapan penanggulangan dan tahapan terakhir adalah penata laksanaan. Nah, di tahapan persiapan ini sejak awal kami sudah mempersiapkan personilnya. Kami melakukan penguatan dan pembentukan, bukan pembentukan, ini kan sudah kegiatan tahunan ini. Kami memiliki brigade kebakaran hutan, walaupun kita sebutnya non TAOPS ya untuk Jawa ini, non daerah operasi, tapi kami memiliki tim di lapangan. Ada 23 resort di kawasan konservasi sumber daya alam Jawa Barat yang memiliki tim penanggulangan karhutla. Bekerja sama dengan kami, ada kelompok masyarakat namanya masyarakat MPA, masyarakat peduli api. Seperti itu kami membentuk unit seperti itu dan melakukan pelatihan bersama dengan unit-unit yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pun mulai mempersiapkan peralatan karena kan 3 tahun terakhir kan memang kebakaran tidak terjadi, memang tidak besar. Sehingga peralatan kita diperbaiki, disiapkan semuanya. Nah, di bulan Mei, Ibu Menteri mengeluarkan SK tersebut, teman-teman di lapangan sudah mulai berjalan. Nah, di samping itu juga kami mempersiapkan apa yang kita sebut dengan koordinasi ya. Karena koordinasi antar lembaga ini sangat penting, karena kebakaran ini bukan menjadi tanggung jawab sendiri oleh KLHK atau Dinas Kehutanan, tapi ini tanggung jawab bersama. Di 2 minggu yang lalu, kami bersama dengan Dinas Kehutanan, dengan BPBD, dengan Perhutani, itu melakukan rapat koordinasi di Gedung Sate,
mempersiapkan kebakaran ini. Karena memang kita melihat tahun ini akan sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun ini karena kemarau seperti ini akan besar kita punya kebakaran. Ya, sampai saat sekarang di Jawa, di wilayah kerja kami ya, di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, karena kami melakukan pengawasan terhadap kawasan konservasi, sudah 214 hektar kawasan hutan yang mengalami kebakaran. Ya, itu terdiri di atas 7 kawasan konservasi. Dari kalau yang paling sering itu kan di Taman Buru Masigit Karembi, Suaka Marga Satwa Cikepuh, di Geopark Ciletuh di Sukabumi Selatan, dan di wilayah Gunung Papandayan ya, di wilayah Gunung Guntur di daerah Garut sana. Nah seperti itu kondisinya. Alhamdulillah sebagian besar kebakaran bisa kita padamkan dengan cepat berkat bantuan teman-teman di lapangan dan masyarakat, sekaligus teman-teman BPBD, Babinsa, Babinmas itu di lapangan sangat aktif melakukan hal tersebut. Dan malah tadi malam jam 12 kami mendapatkan laporan bahwa kawasan di daerah Cagar Alam Kemuliaan itu kebakar cukup besar. Alhamdulillah bisa dipadamkan pada pukul 12 malam tadi malam. Ini kami sedang menunggu laporan lengkap teman-teman berapa luas kebakaran di sana. Tapi alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat dan bisa terkendali. Yang jelas seperti itu, dengan persiapan yang relatif baik, kami bisa mengantisipasi kebakaran tahun ini. Semoga segera turun hujan dan kita bisa menikmati udara yang lebih bersih lagi. Itu barangkali. Oke, baik Pak. Memang ini dari September aja kita sudah dapat informasi 313,9 hektar lahan hutan di Jawa Barat terbakar begitu ya, dan terjadi di 15 daerah. Jika dibandingkan dengan provinsi lain memang tidak begitu parah begitu, tapi hal ini sangat sangat menjadi perhatian karena di tahun ini kebakarannya, lahan yang terbakarnya luas, daerahnya juga makin banyak begitu ya, termasuk TPA juga nih. Betul. Tidak hanya hutan dan lahan, tapi TPA juga pernah terjadi kebakaran. Apakah banyak sebelumnya gitu ya di Jabar, TPA di Jabar yang terbakar gitu ya. betul. Selain kemarin Sarimukti yang termasuk kejadian luar biasa tuh ya. Ya. Nah, apakah hal seperti ini juga sudah terprediksi sebelumnya bahwa TPA kemungkinan akan mengalami kebakaran begitu, Pak? Ya, iya. Malah hari Sabtu dan Minggu kemarin kami kunjungan bersama Ibu Inspektur Jenderal ke KLHK ke TPA Sarimukti. Itu memang kejadian luar biasa dan memang masih kebakar sebenarnya sekarang itu. Walaupun Masih sudah tidak besar ya. Dan itu kan kalau kawasan tempat sampah seperti itu terbakar itu kan metan. Ya. Metan yang berat, metan yang dipakai orang masak sebenarnya. Jadi kan sampah yang puluhan tahun tertumpuk, di bawahnya itu metan semua, bahan bakar semua. Alhamdulillah teman-teman di TPA dengan bantuan aparat TNI berhasil memadamkan itu. Sekarang sih sudah kecil ya, dan bisa kita tanggulangi. Memang sebenarnya semua kebakaran ini kita bisa prediksi, Bu. Data satelit, data prediksi meteorologi, kita bisa memprediksi bahwa tahun ini akan kering. Ya. Dan itu memang seperti siklus dia ya, 3-4 tahun itu akan pasti seperti sekarang. Nah, memang yang perlu kita siapkan antisipasinya seperti apa dan upaya mitigasinya seperti apa. Makanya sejak awal Ibu Menteri LHK itu menerbitkan SK supervisi itu supaya kita di lapangan dipersiapkan bahwa ini akan ada seperti ini. Kami pun lakukan seperti langkah-langkah antisipasi seperti itu. Siapkan orangnya, siapkan alatnya, dan segera melakukan tindakan jika terjadi kebakaran. Kami nggak mau sama seperti yang lagi kemarin viral di Bromo ya. Ya, betul. Orang yang menggunakan flare di kawasan konservasi yang savana, ya, flare pasti akan kebakar. Nah sekarang kami pun melakukan seperti itu, memperketat kegiatan-kegiatan di lapangan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Karena kan sekarang ini jangankan ini ya, kadang-kadang hanya persoalan orang yang tidak mematikan rokok dengan baik dilempar ke rumput-rumput itu bisa kebakar. Dan memang agak besar ininya dampaknya karena panas, Bu. Ibu, Mbak Hayu dan Mbak Sri coba perhatikan, malamnya kan dingin sekali karena di Bandung. Iya. Dan kalau siang sangat panas. Dan itu bukan cuma di Bandung, Bu. Kami melakukan pemantauan mulai dari kawasan Guntur, di Garut minggu lalu. Setelah itu kami ke Gunung Masigit Karembi, kami jalan ke Cikepuh. Memang seperti itu kondisinya, rata seperti itu. Malam
dingin, siangnya kering dan panas. Kayak itu anomali cuaca, bukan anomali sebenarnya, tapi itulah kita sebutnya mungkin memang perubahan iklimnya seperti itu, sehingga memang kita harus sangat hati-hati, terutama di musim-musim seperti ini. Kami berharap bahwa aktivitas masyarakat, terutama yang di sekitar kawasan hutan, itu kami sangat berharap untuk tidak melakukan pembukaan dengan cara membakar, itu yang pertama. Tidak melakukan aktivitas masuk ke kawasan hutan, melakukan api unggun atau apa yang seperti itu, karena ini kan api, apa orang tua kita bilang, kalau kecil kawannya, kalau besar menjadi susah kita padamkan. Betul. Ya. Semoga alhamdulillah semoga ini bisa segera kita atasi dan tidak ada terjadi korban. Karena kan kalau kebakaran yang kami sangat khawatirkan kalau masuk ke perkampungan. Ya. Yang kedua kan asap dari kebakaran ini kan kesehatan masyarakat terganggu. Kita tidak maulah sama seperti teman-teman di Sumatera ya, kasihan teman-teman di Sumatera sekarang itu berjibaku, Sumatera Selatan, Jambi, karena kan asapnya masuk ke masyarakat, mengganggu anak-anak sudah mulai sekolah daring lagi. Yeah. Kita namun di Jawa Barat, kami berharap itu tidak terjadi. Kita bisa tetap menikmati udara segar di sini. Jadi seperti itu. Itu yang pertama, bahwa kami berharap ini bisa segera selesai. Yang kedua, kalau kebakar hutannya, ya, tadi kan ada aspek sosial, masyarakat yang kena kesehatan. Yang kedua, kalau kebakar hutannya, teman-teman semua, ini kan hutan adalah sumber pohon kita di sana ya, kan habis satuannya bisa musnah dan agak sulit kita kembalikan satu kawasan yang sudah terbakar dengan baik. Kita kan juga tidak mau sama seperti mungkin teman-teman yang tadi ada orang hutan yang masuk ke kota itu, masuk ke kawasan tambang. Benar, itu bukan Sulawesi Tenggara. Tidak ada orang hutan di Sulawesi. Orang hutan itu cuma ada di Kalimantan dan di Sumatera. Ya, jadi itu ada foto yang hoax jadinya. Cuman karena kondisinya begitu, banyak sekarang kita lihat berita-berita bahwa satwa kita masuk ke kampung, ya, satwa liar kita masuk ke kampung. Kemarin di Kalimantan juga ada orang hutan masuk ke kampung karena di hutannya habis makanannya karena kekeringan. Apalagi kalau kebakar pasti masuk ke kampung. Jadi kami berharap masyarakat di sekitar kawasan hutan, jika hutannya kebakar dan satwa liar ada yang masuk ke kampung, agar disampaikan kepada kami, ke BKSDA atau kepada aparat desa setempat. Kita ada call centernya, Bu, silakan dikontak nanti jika ada seperti, supaya kita bisa mengamankan itu. Karena kan itu teman-teman, satwa kita masuk ke kampung karena di hutannya lagi kekurangan makan, dan semoga tidak kebakar. Kalau kebakar kan pasti dia akan lari masuk ke kampung supaya bisa selamat. Jadi seperti itu dampaknya. Dan yang ketiga, jika hutannya sudah kebakar, itu kan biaya rehabilitasinya agak berat. Coba contoh yang kemarin di Bromo itu kan bisa sampai berapa ya, 100 miliar anggaran untuk memadamkannya. Sarimukti kemarin Bu terbakar, satu kali waterbombing itu berapa ratus juta itu biaya yang dikeluarkan. Jadi itu agak besar biayanya, relatif besar, sehingga memang mencegah lebih baik dibanding kita menanggulangi. Itu kalau dari kami. Baik. Hayu dan Sri. Baik, Bapak, lalu dari seluruh kawasan di Jawa Barat, daerah yang ada di Jawa Barat yang sudah terjadi ini kebakaran hutan dan juga lahan, laporan yang paling banyak ini ada di daerah mana, Pak? Ya, kalau di kawasan konservasi, kawasan hutan konservasi itu paling besar terjadi di wilayah Garut. Kami ada Gunung Guntur di sana. Gunung Guntur, kalau teman-teman ke Garut itu ada Gunung Guntur yang pasir itu ya. Memang di situ sangat sangat prone terhadap kebakaran. Dan yang kedua juga di wilayah Sukabumi Selatan, di Cikepuh, Sokamada Suatu Cikepuh, yang Geopark Ciletuh itu juga memang kawasan yang karena kondisinya memang seperti itu ya. Dia savana yang kering, sehingga memang sangat mudah terbakar. Cuman memang ini karena kondisinya rata di seluruh kawasan, sehingga antisipasi kebakaran tersebut sebaiknya kami rekomendasikan dilakukan oleh seluruh pihak, desa, aparat desa, masyarakat MPA di lapangan itu, teman-teman masyarakat peduli api, itu yang menjadi tangan dan kaki kami di lapangan. Itu segera jika terjadi kebakaran segera dilaporkan baik kepada kami di BKSDA atau kepada aparat setempat,
supaya kita bisa segera melakukan mobilisasi dan melakukan pemadaman bersama. Itu yang paling penting, Bu. Kalau hampir semua wilayah kita terancam dengan kebakaran ini, cuman sampai saat sekarang di data kami itu yang paling besar adalah di kawasan daerah Sumedang, daerah Garut, dan di daerah Sukabumi Selatan. Baik. Ya. Baik Pak, kemudian sejauh ini dalam waktu dekat agenda apa yang akan dilakukan begitu ya? Koordinasi tentu terus dilakukan, kemudian juga mungkin kunjungan ke beberapa daerah seperti kemarin ke TPA Sarimukti. Nah, dalam waktu dekat akan mengunjungi daerah mana lagi untuk memantau terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Jawa Barat ini, Pak? Ya, yang langkah yang paling dekat yang kami akan lakukan, tapi ini memang langkah reguler ya. Kami tetap Ibu, teman-teman semua itu mengaktifkan petugas kami di lapangan untuk melakukan pemantauan. Yang kedua, mengaktifkan call center atau apa kita sebut ya, pusat informasi seperti itu. Jadi masyarakat bisa menyampaikan informasi kebakaran itu langsung kepada pihak yang terkait supaya segera dilakukan penanganan. Dan yang ketiga, memang kami melakukan koordinasi dengan teman-teman Dinas Kehutanan, BPBD untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi selanjutnya. Karena ini kami melihat data yang dari BMKG menunjukkan bahwa ini akan sampai di akhir Oktober, mungkin November awal itu masih kondisi seperti ini. Semoga kita berdoa. Beberapa tempat kan sudah mulai istighosah teman-teman ya, bagi yang Muslim melakukan sholat minta hujan. Karena itu memang yang paling ampuh jika terjadi kebakaran seperti ini. Langkah antisipasi kita lakukan, cuma memang skala dan lokasi yang besar, maka langkah-langkah seperti itu perlu kita lakukan semoga. Karena bukan hanya untuk itu, kegiatan keagamaan seperti itu bukan hanya untuk meminta kepada yang kuasa, tetapi juga membuat kita menjadi self-awareness, membuat kita menjadi aware bahwa ada ancaman seperti ini yang harus segera kita antisipasi. Itu dari kami. Baik, terima kasih Bapak Irawan Asaad PhD yang telah bergabung bersama kami membahas mengenai cegah karhutla BKSDA berkoordinasi ini dengan sejumlah pihak. Kita berharap tentunya Jawa Barat bisa terhindar dari musibah kebakaran hutan dan lahan, dan kalaupun memang sudah terjadi semoga bisa segera gitu ya. dipulihkan kembali gitu ya. Dan juga kita berharap ini yang paling penting adalah segera turun hujan. Ya, gitu. barangkali ada upaya yang dilakukan warganya juga seperti sholat istiqo di beberapa daerah atau serentak di Jawa Barat begitu ya? Ya, amin gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat siang, Sampurasun. Terima kasih Hayu dan Tesri. Ya.